guys, kenalin, aku Alexa. Kalian pasti udah familiar kan sama pertunjukan barongsai? Tapi pernah gak sih kalian tuh kepikiran gimana ya cara mengelola sebuah tim barongsai dari sisi bisnis, operasional, sampai hospitality mereka ke para klien? Nah, kami dari kelompok 10 berhasil menemukan salah satu tokoh penting dari Sanggar Barongsai legendaris loh. Sanggar Barongsai ini sudah berdiri sejak tahun 1997, yaitu Longqing Indonesia. So, check this out! Misi utama dari dari Longqing ini tuh apa sih, dan mau memberikan dampak apa gitu pada Longqing itu kita bicarakan untuk pertama kali ya, dibentuk tahun 99. Dulu kita berorientasi ke prestasi, karena kenapa kita berpikir ke prestasi? Kalau kita udah berprestasi pasti banyak dicari orang, dan kebetulan waktu itu karena udah dibebaskan oleh Gus Dur, kita bisa perform menonjolkan kebudayaan dari kebudayaan Tionghoa gitu ya. Padahal kebetulan Longqing sendiri itu bisa dikatakan anggotanya itu 90% pribumi. Nah, dan kebetulan di tahun 2000 kita mengikuti kejuaraan nasional pertama kali di Indonesia, dan kebetulan saya sendiri dan langsung juara 1. Nah, di situ udah mulai dikenal, banyak kita tawaran show sana sini, sampai kesannya pergi pagi pulang pagi, Mbak. Sampai sekarang sih, dan dari situ dampak ke kitanya juga, puji syukur alhamdulillah sih, ekonomi pasti dapat. Kita kalau untuk event Imlek ini bisa dikatakan artis tahun sekali lah, Mbak. Bisa menghidupi banyak orang lah begitu. Tapi kayak misalnya seiring berjalannya waktu itu, Bapak melihat gak kayak ada perubahan target marketnya gitu? Target market lebih ke banyak pesaing sih sekarang. Lebih banyak pesaing karena lebih menjanjikan sih sebetulnya. Kalau jujur ini contoh saya ya, kita jangan bicara ke orang tim saya gitu. Kita kalau pegawai biasa atau ASN biasa mungkin gaji 5 atau sampai 7 juta. Kita sekali Imlek sebulan 10 juta udah kejamin. Aslinya. Tapi untuk yang punya klub ya. Tapi kalau untuk yang masih belum atlet atau hanya sekedar main-main ya, untuk 1 bulan mereka dapatnya lumayan sih. Jadi perubahannya lebih ke pesaingnya lebih banyak. Ya betul, lebih ke persaingannya lebih banyak, kompetitornya lebih banyak. Karena kalau kita kan orientasinya targetnya kita kan prestasi. Tim Longqing itu latihan seminggu 5 kali. Kalau tim-tim lain kebanyakan 2 bulan mau Imlek baru mereka latihan. Iya, makanya kita kenapa bisa disebut artis tahun sekali ya ini ya. Evanya begitu. Udah beda. Iya betul, makanya kalau untuk harga per show kita paling mahal sih di Bandung. Ya setara ya. Iya, setara dengan proses kita berlatih, terus dari peralatan kita upgrade terus setiap tahun sih. Apa ya? Diferensiasi utama dari Longqing ini selain dari reputasinya itu apa? Lebih ke kalau misalnya untuk menjaga reputasi itu sih pasti, karena saya ke tiap anggota atau murid saya, kita event atau perform di mana aja itu harus dijaga, karena itu sangat-sangat menjaga. Karena sekarang persaingannya udah bisa dikatakan kotor lah. Nama saya pun dijual sekarang. Aslinya ketika kadang-kadang begitu. Saya kenal dengan ini timnya Pak Panji masih udah kurang sehat. Berarti klien itu biasanya lebih ke, kalau yang sekarang ya, mereka lebih ngelihat ke pengalaman Longqingnya atau lebih ke harga? Ke harga, makanya untuk kita menentukan harga kita ada kualitas dulu. Kita bicara dengan klien kebanyakan kita kualitas, dari segi kualitas juga kita memperlengkapi dengan kita peralatan yang selalu tiap tahun setiap baru, karena kan untuk mall-mall yang terkenal atau hotel-hotel berbintang di Bandung kan kasarnya harus dituntut kita peralatan harus baru, harus fresh lah. Iyalah begitu kan. Makanya selain dari itu peralatan baru, attitude juga harus dijaga. Kadang-kadang untuk tim yang lain saya perhatiin
datang ke mall, datang ke hotel pakai celana 3/4, pakai sendal. Kalau kita nggak begitu, kita harus pakai celana training itu, pakai sepatu dan seperti itu. Jadi ya yang agak mungkin dari yang lain juga pengaturan tim. Mereka kebanyakan tim itu tim lain mungkin ya. Satu tim untuk satu hari bisa beberapa tempat. Kalau kita proper ada berapa tim, satu leader ini ngatur ini. Contoh kayak Imlek tahun kemarin pas hari hanya 12 titik kita harus muter tuh otaknya tuh gitu. 12 titik itu. Tapi ya puji syukur alhamdulillah sih semua beres dengan makanya ada beberapa mall yang langsung karena nggak mau habisan tanggal langsung kerja sama lagi dengan kita. Karena udah lancar. Iya betul. Udah pasti. Dan kebetulan kita kan latihannya juga di mall. Ada satu yang khusus atlet kita di Miko Mall di Kopo, yang satu lagi di Ciwok. Dan kita kebetulan ada tawaran lagi untuk latihan di Sumarekon sama di Trans Mall. Ini sejauh ini layanannya atraksi Barongsai Tonggak untuk spesialisasi katanya. Ya, Pak. Berarti jangkauan pasarnya sekarang udah dalam skala apa? Kemarin dari beberapa tahun ke belakang juga udah sempat ada tawaran ke Malaysia sama ke luar provinsi. Di Bandung juga ketemu kita 3 tahun ke belakang sempat pengen langsung kita coba di Malaysia, tapi kadang-kadang kan orang yang tim kitanya ada yang suka, ada yang kerja agak susah juga ngatur schedule-nya. Betul. Yang susah anaknya mau, orang tuanya yang susah. Iya betul. Sempat udah ada beberapa contoh kemarin, ada beberapa mall di luar kota Bandung yang pengen, tapi di Bandung juga ordernya udah nggak ketampung sama kita. Mungkin kalau udah lewat yang high season baru kita bisa ambil, tapi mereka juga ada beberapa mall yang ngikutin kita schedule kita. Kosongnya Pak Panji aja deh, yang penting pakai launching gitu lah, begitu kayak gitu. Contoh kita mungkin baru mengalaminya di tahun ini, karena tahun ini mungkin sampai 3 tahun ke depan keadaannya atau suasananya pasti sama. Ramadan, Idul Fitri. Kita ini kemarin pertama perform dari bulan Januari sampai Maret kemarin. Biasanya kan kalau Imlek nggak ketemu Ramadan, biasanya cuma 1,5 bulan. Kita kemarin 3 bulan full. Rame banget. Iya betul, 3 bulan full kita kemarin. Ya untuk omset juga rekor tahun sekarang sih. Lumayan. Betul. Berarti boleh tolong ceritain alurnya itu gimana, kayak dari pemesanan sampai selesainya. Biasanya sih kalau untuk mall atau hotel yang udah tahu kita, biasanya mereka udah ada kerjasama itu 3 atau 4 bulan sebelum hari H. Kalau tahu kita, tapi 1 bulan atau pas mendekati 2 minggu juga, kadang-kadang itu yang dadakan banyak banget, apalagi dari IO kan. Kalau IO kan biasanya dadakan, itu banyak. Tapi kalau yang udah dari Imlek, kita udah patok nih. Kita kerjasama dengan 8 mall ya, sisanya atau hotel kita batasi. Karena kan jujur, kalau hotel itu kebanyakannya malam Cinci atau malam Imleknya. Berarti kan contoh kalau Imleknya tanggal 17, berarti tanggal 16-nya kita sangat batasi. Kan karena kita harus set up barang di beberapa, kadang-kadang mall 10-nya masuk tuh, 10 mall kita harus. Karena barang-barang H-1 kalau SOP kita peralatan harus sudah ada di tempat untuk besok begitu. Jadi ya kalau untuk persiapan mah ya pasti kita untuk kerjasama di 3 sampai 4 bulan sebelum. Kalau untuk biasanya kan kalau 1 bulan sebelum ini kita udah nggak latihan. Kita mah udah tinggal jaga kondisi aja. Kalau tim lain kan beda, masih kejar terus. Latihannya kan udah 5 hari. Iya betul. Karena kan kita emang orientasinya prestasi kan atlet. Jadi kan harus bisa, kalau atlet atau pelatih yang tahu kondisi anak-anak, masa frame-nya atau masa bagusnya itu, mereka itu untuk mau tampil 3 minggu sebelumnya yang memang pure harus beristirahat. Mungkin kalau pemanasan kecil aja. Nah dari situlah biasanya kalau tiap hari tampil, apalagi tonggak, udah kebayang tuh. Kalau bukan atlet nggak kalau mungkin bisa, nggak akan bisa. Iya. Karena itu kan butuh konsentrasi yang betul-betul kalau di atas tiang. Anggaran dananya itu sejauh ini dari kayak kontrak, apa sih yang kontrak-kontrak? Iya kontrak itu. Terus dari yang angpau? Betul. Nah kebetulan kalau dari segi anggaran, karena kita udah diakui cabang olahraga atau diakui oleh KONI, tiap tahun kita udah ada anggaran dari KONI. Nah, makanya kalau dari Imlek ini biasanya udah ada persen-persennya berapa, misalnya
saya sebagai pelatih atau itu biasanya 30 atau sampai 40%, terus untuk bayaran anak-anak berapa persen, dari angpau juga kan itu diambil berapa persen buat bonus kah, operasional kan biasanya kalau kita Imlek itu operasional maintenance yang paling mahal dari peralatan. Jadi sebelum Imlek kita udah pasti harus beli peralatan yang baru karena untuk menjaga kualitas kita. Terus operasional, transportasi atau apa. Dari kan untuk pemain juga dari bensin, makan, sampai parkir kita tanggung semua. Berarti cash flow-nya harus benar-benar sehat. Betul. Makanya itu kita dalam 1 tahun itu biasanya untuk pemain atau atlet kita selalu support terus vitaminnya. Karena mereka ini olahraga yang tenaga betul-betul diperlukan tenaga, terus kerjasama sampai apapun kita dari sepatu, susu, madu apanya kita siapkan. Karena kan dari KONI emang kita dapat anggaran tiap tahun per 6 bulan kita ada anggaran dari KONI ya cukup lumayan besar lah, dan cukup alhamdulillah cukup sangat membantu banget. Makanya kalau kita orientasinya nggak prestasi, mahal mbak olahraga barongsai, mahal bener. Saya transisinya dulu belum diakui KONI, sekarang diakui KONI kerasa banget, kerasa banget gitu. Jadi benar-benar semuanya dimulai dari prestasi. Betul. Kita mau apapun, entah ada apa, jangankan olahraga, dari bidang apapun harus ada prestasi, kita pasti dicari orang. Karena saya percaya kata-kata orang tua dan orang-orang kasarnya yang sukses dulu, jadilah mahir di satu bidang, bukan pintar ya, mahir di satu bidang pasti dicari orang. Iya, pasti dicari orang. Modal kedua jujur. Iya, udah. Dipercaya juga. Iya betul. Kita segala bisa dari beberapa bidang. Tapi kalau kita nggak mahir, kita dicari hanya bisa aja. Karena kalau orang yang paling unggul di satu mah, iya pasti banyak dicari ya. Kita istilahnya udah hatam lah, gitu. Bukan hanya sekedar bisa atau apa. Nah, ada nggak sih kayak faktor yang mempengaruhi naik turunnya demand gitu? Ada sih. Kita ini kan olahraga tim, Mbak. Nggak satu orang nggak bisa istilahnya ngangkat tim lah. Olahraga barongsai ini agak cukup unik sih. Contoh mungkin kita bandingkan dengan sepak bola atau basket. Basket atau sepak bola ada pemain bintang yang bisa ngangkat tim kan? Iya. Kalau barongsai nggak bisa. Semuanya harus rata ya? Harus rata. Musik bermasalah, pemain barongsainya fit, tetap nggak bisa, nggak seirama. Musiknya oke, pemain barongsainya ada masalah, apalagi masalah cewek, aduh susah saya. Iya, aduh itu udah sangat berpengaruh. Makanya ada beberapa kan di barongsai di tim saya khususnya gitu, ada yang cinlok. Ya aduh pusing gitu. Jadi tapi kalau dari tahun ke tahun secara demand dari customer gitu tetap konsisten naik terus ya Pak? Ya harus kita juga selalu mengingatkan, apalagi kita kan udah ada pakai anggaran dari pemerintah, kan pasti ada hak dan kewajiban dong. Iya. Untuk haknya apa, mereka dapat anggaran dari transportasi atau vitamin, kewajibannya apa, latihan dengan baik ya gitu, harus rajin, nggak boleh ada izin. Makanya kita kenapa kita bersepakat kita latihan malam. Karena kan kebanyakan di anggota kita tuh yang sekolah, kerja sama yang kuliah. Jadi makanya kalau malam mungkin bisa menyempatkan waktu 2 atau 3 jam untuk berlatih, gitu sih. Kalau dari sisi penonton nih, Bapak ada memperhatikan kayak preferensinya berubah nggak ya? Kayak misalnya dari yang dulunya serba tradisional, sekarang kayak dicampur-campur yang modern gitu, atraksinya. Oh, kalau enaknya sih kalau Imlek ini untuk perform ya, gimana kita? Oh, gimana kita? Iya, kan mereka nggak tahu. Oh, iya. Kalau kita tani kan kita terpaku dengan peraturan. Makanya kita jujur ya, kalau untuk Imlek dari 100% teknik kita paling juga maksimal 80% yang kita keluarin. Itu pun ngeliat kondisi anak-anak ya. Tinggal dibungkus dengan ya, apalagi sekarang nih musimnya digital, TikTok atau apa yang lagi viral apa nih, kita komenin ya begitu. Kalau kita full itu mah yang wah terus ya, habis capek. Ya enaknya gitu kan. Kenapa kita berani ngambil banyak? Ya itu balik lagi ke peralatan. Kalau kita peralatannya siap, H-2 atau H-1 peralatan udah siap semua kan gampang, enak, tinggal pindah orang aja. Nah makanya itu kenapa Luncing bisa dipercaya kerjasama dengan beberapa mall di Bandung itu ya begitu. Kita SOP-nya kalau tim-tim lain kan serba dadakan kebanyakannya sih. Kalau kita mah SOP pasti H-1 atau H-2 peralatan sudah ada di tempat gitu.
kan launching ini aktif juga ya di sosial media. Iya, cuma ada admin sih saya. Oh, ada ya. Kalau saya semuanya. Menurut Bapak, media sosial ini ngaruh nggak sih? Oh, atau sangat kayak- membantu. ngaruh banget? Karena mungkin 10 atau sampai 20% order yang masuk ada juga masuk di sini. Oh, dari sosial media. Yang dadakan ya. Iya. Yang dadakan. Karena kan mereka juga kadang cari-cari referensi yang terbaik itu kan mereka cari dulu kan. Apalagi IO ya agak selektif karena mereka bekerja sama dengan beberapa corporate seperti kayak contoh kemarin dengan Bank BCA dengan apa itu ketat banget. Tapi ya kalau untuk perform ya kita oke, cuman ya mungkin mengikuti maunya mereka seperti apa, entah dari mainnya mau seperti ini dengan warna barongsai, kostumnya harus seperti ini. Warna juga diatur. Ada harus biru. Tapi merah sih pasti harus ada Ya, mereka pasti kada merah kuning ada ditambah warna corporate mereka biasanya sih Oke, begitu. oh iya. Apa ada tantangan nggak sih kayak dari generasi-generasi yang ada di barongsai ini? Paling susah itu Mbak. Regenerasi itu paling susah. Ya, regenerasi kayak gitu gimana Paling- tuh, Pak? Nggak apa-lagi ya. Kalau sebetulnya sih Lungcing sendiri banyak sih yang peminatnya, apalagi kalau udah beres Imlek seperti ini. 50% kita dari fans Pak. Anggota kita iya, anggota kita itu dari fans. Dan setiap tahun pasti ada sekitar 8 atau 10 orang yang masuk yang baru. Ya tinggal mereka kuat atau tidak mentalnya sih. Karena kan kebanyakan mereka kadang-kadang pengen masuk itu ngejar seseorang, banyak yang seperti itu. doang. Iya betul. Kadang mereka ngejar seseorang, taunya pemainnya ada pacar hilang. Begitu. Demi ngejar cinta Iya doang. betul. Jangan salah loh, di Angpum banyak surat cinta, banyak banget surat cinta buat ke pemain kita. Pak. Nah, terus berarti sejauh ini Bapak mengetahui pelanggan tuh puas atau gimana? Biasanya kita langsung tanya sih. Oh, Dan mereka juga tahu misalnya kalau mereka ada, tapi untung sih sampai sekarang kalau komplain yang bahaya tuh enggak, makanya cuma sedikit mengenai ada telat atau kayak gimana. Tapi telat sih kita kalau lebih dari setengah jam kita pasti karena kan di perjanjian itu pasti ada penalti kan atau apa kita selalu, tapi untuk sampai sekarang belum pernah sih. Hanya mungkin papanya kurang nggak seperti biasa performnya karena mungkin ada kecapean atau gimana, ada seperti itu. Hanya yang kecil-kecil sih, tapi kalau untuk yang fatal sekali nggak ada pernah. pernah ada kendala teknis gitu di Bapak? Teknis sih biasanya ini kalau lagi latihan atletnya cedera karena jatuh atau apa, terus kita udah ada kerjasama kewajiban. Ya untungnya sih untuk sekarang ya kita udah aman, kita udah ada tim tonggak ada 4. Kalau zaman dulu cuma 2, waduh sangat ya repot ya gitu. Saya agak protektif sih kalau untuk ke atlet tonggak ya. Karena kan sekarang pergaulan juga kita nggak bisa monitoring 100% dulu dia gimana. Enaknya sekarang ada medsos, dia kadang-kadang lupa bikin status, awas jangan malam bola. Paling gitu aja sih. Karena kita juga jujur kalau di barongsai kan kita belum dapat belum bisa ngegaji seperti pegawai biasa. Kamu ada event dapat ya mungkin bisa lebih gaji dari yang pegawai gitu ya kalau ada event atau gimana. Kalau untuk per bulan ya mungkin hanya bisa kasih vitamin atau transportasi aja, itu pun ya nggak besar lah biasanya begitu. Itu pun hanya khusus yang atlet ya. Kalau yang biasa-biasa kita nggak. Di sini tuh ada kayak investasi yang menurut Bapak penting banget ya? Investasi, kalau menurut saya sih menjanjikan. Karena dunia hiburan, terus dunia entertain nggak akan ada matinya kalau menurut saya. Tinggal kita mau maintenance-nya gimana sih, baik menjaga tim ini terus harmonis, jaga motivasi dia terus untuk selalu bersemangat atau gimana. Ini itu aja sih. Kalau tim lain mungkin udah beres, Imlek bagi angpau udah beres. Kalau lagi nanti iya, pas udah kalau di musim kita enggak. Biasanya udah beres Imlek, terus ada pertemuan atau liburan kemana, ngajak tim semua, ya seperti keluarga aja kita. Karena kita kan nggak mau, saya jujur pribadi saya nggak ngambil spesial pun dari mereka untuk iuran tiap bulan, kita nggak. Malahan saya balik bayar kalau dia udah bisa. Gitu. Oke, dari wawancara yang kami lakukan dengan Longking yang dilakukan oleh perwakilannya yaitu Pak Panji, kami dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan Longking di Indonesia dan bertahan selama hampir 30 tahun itu didukung oleh beberapa hal, contohnya fokus pada prestasi, disiplin latihan, pelayanan yang profesional, serta komitmen dalam melakukan regenerasi anggotanya. Dengan menggabungkan pelestarian budaya, pengembangan bakat generasi muda, dan standar operasional yang baik,
Longking berhasil menjaga eksistensinya sekaligus menjadikan barongsai tetap relevan dan diminati hingga saat ini. Demikian wawancara yang kami lakukan bersama Longking Indonesia. Semoga cerita dan pengalaman yang telah dibagikan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana sebuah organisasi budaya dapat terus berkembang dan bertahan melalui prestasi, profesionalisme, serta regenerasi yang berkelanjutan. Terima kasih semuanya.